Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Jemaat Alfa Omega yang dikasihi Tuhan, Shalom Alaikum. Hari ini kita kembali beribadah di rumah kita masing-masing, tapi tentu tidak mengurangi arti dan makna daripada ibadah itu sendiri, karena Allah itu roh, maka dimanapun kita berada, Tuhan hadir di sama tengah kita. Itu sebabnya kita bersama-sama akan kembali merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, beliau menjumpai murid-muridnya dalam berbagai tempat dan dalam berbagai situasi. Kali ini Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya di tepi Danau Galilea. Saat itu murid-murid sedang mencari ikan, tetapi semalam-malaman mereka tidak mendapatkan seekor ikan pun. Dan pada saat masih gelap pagi itu, Yesus datang di tepi danau dan bertanya kepada murid-muridnya, "Anak-anakku, adakah lauk padamu?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Lalu Tuhan Yesus memerintahkan mereka, "Labuhkan pukatmu di sebelah kanan perahu." Ketika murid-murid melabuhkan pukat di sebelah kanan perahu, maka luar biasa mujizat terjadi, karena jala itu penuh dengan ikan, yang kemudian ketika dihitung jumlahnya 153 ekor ikan besar-besar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setelah mereka melihat mujizat itu, Rasul Yohanes kemudian berkata, "Itu Tuhan." Dan segera Petrus mendahului teman-temannya terjun dan pergi ke tepi danau menemui Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ternyata di tepi danau Tuhan Yesus sudah menyediakan makanan untuk murid-muridnya. Roti bakar dan ikan bakar. Dan kemudian Tuhan Yesus mempersilahkan murid-muridnya untuk sarapan. Jadi Tuhan tahu kebutuhan daripada murid-muridnya ini. Ya, mereka lapar, Tuhan sediakan mereka sarapan pagi itu. Dan kemudian dikatakan sesudah sarapan,
Yesus berkata kepada Simon Petrus. Jadi sesudah sarapan, perutnya semua sudah kenyang, baru Tuhan Yesus berdialog dengan murid-muridnya, tapi khusus bertanya jawab dengan Simon Petrus, saudara-saudara. Yang kita tahu, beliau bertanya sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, banyak hamba Tuhan meyakini kenapa Yesus sampai bertanya 3 kali. Karena Simon Petrus pernah menyangkal Tuhan juga 3 kali. Walaupun kemudian Simon sadar, menangis dengan tersedih-sedih dan meninggalkan pelataran rumah imam besar itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga meyakini bahwa ada maksud Tuhan untuk bertanya sampai 3 kali. Karena Tuhan akan mempersiapkan Simon ini sebagai pemimpin, mengemban tugas tanggung jawab, melanjutkan pelayanan pekerjaan Tuhan, bagian daripada amanat agung, yaitu amanat penginjilan. Tetapi juga Tuhan bilang, jadikan semua muridku. Dan itu berarti juga amanat penggembalaan. Nah, kini Tuhan memanggil Petrus. Tuhan memulihkan Petrus supaya Petrus siap menjadi penerus kepemimpinan jemaat Tuhan. Itu sebabnya secara khusus, secara pribadi, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus sampai 3 kali. Dan saya percaya ini tujuannya untuk memulihkan memori kejatuhan Petrus, penyangkalan Petrus, supaya dengan pertanyaan itu ingatan kepada penyangkalannya itu menjadi terselesaikan. Sebab pertanyaan yang ketiga kemudian memang menyebabkan Simon Petrus ini bersedih hatinya. Saya percaya ketika Petrus bersedih hatinya, dia ingat ketika dia menyangkal Tuhan. Saat itu dia juga bersedih hatinya, bahkan menangis. Dan saya percaya ini tujuan Tuhan, supaya dengan pertanyaan itu, memori yang membuat Petrus sedih karena sudah menyangkal Tuhan itu bisa diselesaikan, bisa dibereskan. Itu sebabnya saya sangat yakin ini merupakan bagian penting dari pemulihan Tuhan kepada sosok Simon Petrus. Dengan 3 kali bertanya, ya, sehingga Tuhan bisa melihat ketulusan jawaban Simon Petrus ini sampai kepada kedalaman dari hatinya, dengan pemberesan yang seutuhnya terhadap penyangkalan yang pernah terjadi. Buat Tuhan itu sudah selesai. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang kedua, pokok yang menjadi pertanyaan dari Tuhan Yesus adalah tentang kasih. Apakah engkau mengasihi aku? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus bertanya tentang sejauh mana kasih daripada Simon Petrus ini. Tapi yang menarik, Tuhan Yesus tidak menyebut dan memanggil nama Petrus, tapi Simon anak Yohanes. Artinya kembali kepada keadaannya semula sebagai seorang Simon
anak Yohanes. Dia belum layak menggunakan nama Petrus karena dia pernah goyah, goncang imannya. Petrus itu batu karang. Itu sebabnya Tuhan memulai kembali dengan memanggil Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku? Pokok pertanyaan ini tentang kasih. Kenapa? Karena kasih ini sangat penting. Sebab apa artinya diberi tugas tanggung jawab kalau kemudian semua dilakukan tanpa dasar kasih? Sebagaimana di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3 di sana dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara-saudara sekalian, apa artinya melayani Tuhan dengan segala yang kita miliki, pengetahuan yang banyak, yang tinggi, ya, dengan pengorbanan harta benda kita, dengan karunia-karunia yang kita miliki, kepintaran kita, kecerdasan kita. Ya, apa artinya itu semua? Tentu sebenarnya semua itu penting. Tetapi apalah artinya kalau tanpa kasih? Maka semuanya akan sia-sia. Bukan tidak penting pengetahuan, bukan tidak penting keterampilan, keahlian, kepintaran, pengorbanan. Penting semua itu. Tetapi harus atas dasar kasih kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan kasih kepada kita, begitu juga kita harus mengasihi Tuhan. Dan atas dasar kasih itulah kita melakukan semua tugas tanggung jawab pelayanan kita kepada Tuhan. Kalau ini yang terjadi, inilah memang yang dikehendaki Tuhan. Itu sebabnya pertanyaan Simon sebenarnya juga pertanyaan untuk kita semua. Apakah di tengah-tengah situasi kondisi seperti sekarang ini, ya, kita kehilangan pekerjaan, keuangan kita mulai menipis, ya, kita dalam kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, kemudian kasih kita juga ikut menipis, ikut luntur. Itu sebabnya mari kita mengoreksi diri kita sendiri masing-masing. Saya sebagai gembala mengoreksi diriku, karena kalau tanpa dasar dan motivasinya adalah kasih, semua yang kita kerjakan akan sia-sia, nol besar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bertanya berulang kali tentang kasih ini, karena ini dasar utama untuk kemudian nanti Rasul Petrus bisa mengemban tugas penting daripada Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, setelah jawaban-jawaban dari Simon Petrus ini, yang bahkan disertai dengan kesadaran dan kesedihannya, di mana dengan begitu dia berangkat dari nol di hadapan Tuhan.
dengan ketulusan dan kerendahan hatinya, maka Tuhan memberi tugas, gembalakanlah domba-dombaku. Tentu ayat ini untuk saya sebagai gembala, tetapi jangan lupa ketika bicara gembala, maka juga bicara penggembalaan. Dan ketika bicara penggembalaan, itu bukan pekerjaan satu orang, dua orang. Bukan pekerjaan pendeta dengan istrinya, tapi ini pekerjaan para pelayan Tuhan seluruhnya. Karena ini bicara tentang sistem penggembalaan, di mana gembala agung kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Bukankah firman Tuhan mengatakan, kamu adalah imamat yang berkerajaan? Artinya kita ini sudah dipanggil untuk menjadi bagian daripada satu sistem pelayanan. Penggembalaan itu ada satu sistem pelayanan. Maka saya dan saudara-saudara semua, mari kita kembali kepada tugas tanggung jawab kita yang kita rindu lakukan dengan dorongan mengasihi Tuhan, bukan dorongan dan motivasi yang lain. Itu sebabnya di dalam surat 1 Petrus pasal 5, sang gembala yang namanya Simon Petrus ini memberikan nasihat yang berharga buat kita semua. 1 Petrus pasal 5 ayat 1, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Marilah Bapak Ibu, mulai dari diri saya, istri saya, dan kita semua yang sudah tergabung dalam sistem penggembalaan ini, kita lakukan dengan dasar kasih, tidak karena terpaksa, tidak karena motivasi yang lain, tidak karena pamrih yang lain, tetapi dengan kerelaan, dengan kesukarelaan, ya, dengan kerendahan hati kita, dan kita berusaha semuanya kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah, yaitu dengan pengabdian diri kepadanya. Kalau ini kita lakukan, percayalah sebagaimana Rasul Petrus menulis dalam surat ini pada ayat yang kelima, demikianlah ayat 4, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Tentu kita tidak dengan tujuan mencari pahala, ya tidak. Tapi pahala itu memang tersedia bagi orang yang melayani atas dasar kasih. Sehingga semua dilakukan dengan kerendahan hati, dengan kerelaan, dengan mengasihi Tuhan. Karena beliau sudah lebih dulu mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan menjadi perenungan kita di tengah-tengah situasi seperti ini. Tidak melunturkan kasih kita, tidak membuat kita kehilangan semangat akan tugas tanggung jawab kita. Karena kalau semua ini nanti berlalu, kita dengan sehati dan penuh dengan semangat dan gairah dan mengasihi Tuhan akan melakukan tugas melayani untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa, biarlah firman Tuhan menetap di dalam hati kita. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu termetereh dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh menjadi kehidupan-kehidupan yang memiliki
haleluya, kasih dan semangat mengasihi Engkau di dalam melakukan tugas tanggung jawab sebagai pelayan-pelayan Tuhan dalam kehidupan bergereja, dalam sistem penggembalaan yang ada ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Marilah Tuhan melawati setiap pribadi, pelayan-pelayan dan umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Dan Tuhan memberkati mereka masing-masing oleh firman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Saudara angkat tangan, tadakan ke atas serta terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan Kristus Sang Putra, persekutuan kekuatan, penghiburan oleh Roh Kudus beserta kita, mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang sebagai Raja di atas segala raja, Gembala agung segala domba, mempelai pria dari sorga, menyambut gerejanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat mengasihi